Kirain pelatih bagus, kirain bakalan berbuat banyak di preseason, nggak taunya. Sepertinya ini memang apa sih, pelatih apa ini Elis? Namanya juga ya pelatih masih baru nih, masih baru. Kita bikin mie instan aja itu masih butuh proses. Manasin air harus sampai, kalau kata uang Jawa tuh sampai gemulak ngono loh. Oh iya. Tapi kan Tapi nih kita harus melihat bagaimana dia nanti di musimnya dulu. Iya. Mau pacaran kan ada pendekatan. Oh, jadi nggak langsung. Tapi kan Ancelotti pertama kali masuk ke Chelsea dia langsung meraih kemenangannya. Tapi beda, tetap beda. Situasinya beda, pemiliknya aja beda. Waktu zamannya Ancelotti itu ada Roman Abramovich. Terus pemain-pemainnya juga mentereng semua. Ada Anelka, ada Drogba, ada Shea, ada Terry. Nah sekarang coba Mas Aryo, gimana Kamu jangan bawa temen. Ini masih mau ngelawan kamu. Lagian Maresca mukanya mirip banget kan kayak Pep. Tapi kualitasnya kayak kalah deh. Ilmunya belum sampai. Asik, ilmunya belum sampai. Udah, Dia Alicia, udah. Dia Please, kan udah. Pagi-pagi kita ngomongin bola, bukan ngomongin mie instan. Saya dari tadi juga lagi cari mie ayam monogiri. Jadi jadinya tambah kepikiran ya. Pokoknya ini seru karena saya sekali. tahu apa yang Anda pikirkan. Iya kan kita baru pulang bareng. Ya pokoknya ini seru sekali ya, Lydia dan Alicia pagi-pagi ini meramaikan Soccer Champions Tour, di mana kita akan menyaksikan pertandingan dua tim yang sama-sama kurang bagus lah preseason ini. Ada Real Madrid yang tetap yakin bahwa ini hanyalah preseason. Lihat aja nanti pada saat pertandingan benerannya, dan menghadapi Chelsea yang juga sepertinya sedang tetap dapat ujian untuk bisa dikatakan bisa jadi kontender yang ada di Liga Inggris musim ini. Dan ada Panji Suryono juga bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, dan juga ada Sabto Haryo. Keduanya ini memang sudah sangat siap untuk hari ini. Mereka sudah mempersiapkan semua bahan-bahan Olimpiade ya. Bukan, beda. Bahan-bahan acara hari ini kan. Itu harus jelas ya. Kalian ini kebanyakan program soalnya. Tapi ini juga jangan lupa kalau kalian yang nanti ingin mendapatkan hadiah Soccer Lover, akan ada pertanyaannya begini. Berapa kali foto Raheem Sterling, tahu ya yang mana mukanya Raheem Sterling, yang mana? Mas. Ya yang itu. Yang larinya gimana Panji? Gini. Nah, tapi ini bukan larinya, ini fotonya akan muncul sepanjang tayangan Live Soccer Champions Tour di partai pamungkas pagi ini. Aduh sedih banget, ketemunya setahun sekali. Itu berapa kali? Langsung aja tulis jawabannya di Instagram Sport7 Trans7 di postingan Real Madrid lawan Chelsea yang ada foto kami berlima, yang satu-satunya orang yang memang bukan foto tahun ini itu saya. Ya, itu foto saya 25 kg yang lalu. Ya, jadi banyak orang kok muda dia gitu. Dan juga tentunya tayangan ini bisa ditonton di 7hub.id. Karena Soccer Lover juga bisa ikutan interaksi di sana, kasih pendapat. Sekali lagi di 7hub.id, nanti yang memang menarik, yang memang pas untuk kita bacakan, nanti kita akan bacakan untuk kalian semua. Tadi juga ada Alicia di sini dan juga ada Lydia. Selamat pagi. Pagi. Tolong jangan sopan-sopan ya, nggak apa-apa. Seperti tadi saja, karena ini kita penonton bola. Setelah pertandingan ini, makan bareng lagi, ngobrol bareng lagi. Berpelukan lagi ya. Tadi emang udah pelukan kita? Belum. Ya oke. Panji dan juga Haryo ini setuju kan kalau dua, walaupun lo jagoin Madrid, lo jagoin Chelsea, di preseason ini memang kayaknya hasilnya kurang oke. Kalau dari permainan sendiri gimana? Apakah kurang oke juga atau emang hasilnya doang yang kurang oke? Lagi kurang oke juga sih. Oke. Dari hasil kurang oke. Maksudnya lo kebobolan 4 gol di 2 pertandingan itu kan sebuah alarm ya. Gimana ya tadi Alis bilang, ini kan baru datang nih pelatih. Ini baru penjajakan. Pemain-pemainnya juga bukan pemain-pemain yang dia mau kan. Pemain-pemain yang warisan dari pelatih sebelumnya yang disusun oleh pelatih sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi permainan, Maresca tuh mau mencoba build something new lah. Dia mau ngebuat Chelsea yang mencoba build up dari bawah. Di setiap pertandingan dia mencoba itu. Walaupun hasilnya kadang-kadang masih, ya tadi gue bilang, kalah sampai skor-skor besar gitu. Cuman dia mencoba untuk menerapkan something yang berbeda. Emang gayanya kan seperti itu.
ketika megang tim akademi dari Manchester City, pernah menjadi juara juga di situ, lalu pernah jadi asistennya Pep Guardiola juga di City, lalu di Leicester dia membawa tim ini promosi dengan jumlah poin yang cukup banyak juga. Itu gaya bermainnya memang build up dari bawah, makanya dia mencoba agak sedikit mengubah nih apa yang telah dilakukan oleh Pochettino. Merubah apa yang dilakukan selama ini oleh Chelsea, tapi tetap mengikuti gurunya ya. Sampai potongan rambut pun harus sama-sama banget gitu. Ternyata ya. Sebelum ke Madrid, Panji tahan sebentar. Karena kita juga sudah menyiapkan Modric on Madrid. Yang kelihatannya tanpa Kroos, apakah memang akan tetap oke apa enggak? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Panji bagaimana melihat dari VT yang sudah disiapkan tim? Ya. Kenapa VT? Modric-nya maksudnya kan? Maksudnya kan isinya kan lo, penangkapan lo masing-masing berbeda. Ya ini 38 tahun pastinya kemarin kita lihat di pramusim cukup mengejutkan juga, dia pakai 90 menit. Artinya memang kebutuhannya untuk Modric ini dilihat sama Ancelotti. Karena nggak ada Kroos, otomatis kreativitasnya Madrid ini berkurang. Nah ini nanti juga dipertanyakan pemain inti dari Madrid siapa yang turunkan. Kalau yang turunkan nggak ada Modric, ini kan otomatis gelandang-gelandangnya tipikal gelandang box to box semua atau gelandang mobile semua kan, Bellingham, kemudian Valverde atau sama Camavinga atau sama Tchouaméni. Tidak ada yang memiliki kreativitas seperti Modric ataupun Kroos. Ini mungkin akan berubah cara permainan, mungkin akan mereka hanya sebagai mobile di tengah, sementara kreativitas mungkin mirip seperti Liverpool era Firmansyah gitu. Kreativitas lebih banyak dari sayap-sayap mereka, mungkin dari Mbappe, mungkin dari Vinicius, tapi yang jelas tahun ini akan menjadi transisi yang paling penting untuk Madrid karena sekarang tidak ada Kroos. Modric yang tahun lalu hanya perannya semakin lebih berkurang daripada Kroos, justru tahun ini akan lebih banyak daripada tahun kemarin, di mana mereka akan menjadi transisi main-main muda menjadi penentuan. Tchouaméni, Camavinga, Valverde bisa nggak step up jadi pemain yang lebih senior dibandingkan tahun lalu. Nah justru itu Lydia, apakah dengan tidak ada Toni Kroos ya, adanya Modric kan udah senior juga, udah 38-an ya? 38. Ya kan memang dia cukup untuk nanti menjadi super sub, cukup menjadi mentor untuk pemain-pemain tengah yang disebut Panji tadi di musim ini, atau memang diharapkan tetap bisa anytime ready sih emang menurut? Sebenarnya Madrid kan udah sering ditinggal sama pemain-pemain yang luar biasa ya, pemain-pemain bintang. Di sini aku yakin Madrid akan membentuk bintang baru. Menurut aku Valverde bisa menggantikan posisinya Toni Kroos juga, bisa menggantikan karena Modric usianya udah jauh. Betul. Mungkin Madrid bisa mengembangkan pemain mudanya, Valverde mungkin bisa menjadi bintang untuk Madrid. Kelihatan kamu nggak setuju Panji? Ya jangan diberantemin, ini kan berteman ceritanya. Kita kan berteman. Ya nggak apa-apa, namanya juga rumah tangga, kadang nggak setuju juga biasa. Ya sebenarnya kalau dibilang mengganti Modric atau Kroos agak berbeda, mungkin cara mainnya agak berbeda di sana. Lagi pula tahun lalu kita lihat di saat Madrid ketinggalan berapa kali Modric pasti masuk. Mungkin juga peran itu akan kembali dilakukan oleh Modric di saat mereka dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin Modric belum perlu, tapi ketika mereka ketinggalan, nah disinilah peran Modric akan ditentukan sebagai pemecah kebuntuan dari lini kedua biasanya. Egois. Masa baru mulai temennya udah dipatahin? Ya, ini nggak dipatahin, Kadang-kadang menambahkan mungkin gitu. Kan padahal kan bagus loh tadi yang diterangin loh. Karena tetap aja Toni Kroos itu kayak belum ada penggantinya dan dari pemain-pemain Madrid yang sekarang belum ada yang bisa menggantikan posisinya Toni Kroos. Kalau Chelsea siapa yang nggak bisa digantikan? Kalau akhirnya nggak bisa digantikan. Semuanya bisa digantikan. Gak bisa. Minta gaji gede ternyata dicuekin udah pergi aja. Cabut. Ya tadi kan Maresca juga protes ya. Maksudnya sistem keuangan di Premier League kan punya sistem yang berbeda gitu kan. Mereka Belum mulai aja protes Len pelatihnya. Ini ya benar. dalam kurun berapa tahun itu mereka harus Dia pun biasanya kritik Chelsea. Nggak bisa muji kan. jadi memang mengkritik Premier League-nya karena Kebijakan itu tadi. kebijakan tadi membuat mereka tuh harus terus menjual pemain kan supaya neracanya tuh seimbang terus. Ya. Sementara yang harga-harganya gede kan pemain-pemain akademi gitu. Makanya kenapa Gallagher akhirnya harus pergi gitu. Nah, gue sendiri sih agak sedikit menyayangkan ya. Walaupun mungkin fans Chelsea juga nggak terlalu impress banget sama Gallagher gitu. Cuman dalam 2 tahun terakhir, menurut gue nih salah satu pemain yang selain menjabat ban kapten juga, tapi dia punya permainan yang cukup bisa menyeimbangkan ini tengah gitu loh. Dari first touch-nya kadang-kadang suka hilang memang. Cuman presence dia, terus lari-lari kemana-mana, ngejar-ngejar bola terus, itu kan sebuah tipikal dari... Gua apa ngejar-ngejar bola doang kerjaan. Sebuah bukti dari tipikal pemain yang emang punya apa daya Tapi juang bukan yang luar posisi biasa. dia gitu loh untuk yang cuma sekedar ngejar-ngejar yang gerabak. Ya walaupun kan sebetulnya di belakangnya dia punya Enzo Fernandez, sekarang ada Lavia,
Caicedo sebelumnya ada belum. Caicedo juga di situ. Memang Gallagher harusnya lebih ke depan gitu. Cuman dia nunjukin bahwa walaupun dia di depan, dia tetap mau untuk ngumbar bola-bola di tengah gitu. Oke, nanti kayak dari tadi kan Elis ngangguk-ngangguk aja ya. Beneran ngangguk apa sebenarnya kenapa gitu? Ntar saya tanya setelah yang berikut ini. Tetap di Soccer Champions Tour, Real Madrid berhadapan dengan Chelsea. Masih efek dengerin musik kali. Wah, Anda jangan fitnah. Wah ini keren. Iya, kita tadi lanjut lagi setelah juga sempat kita lihat bagaimana sosok si Maresca ini yang memang juga kelihatannya mendapatkan SOP dulu ya untuk menyerupai Rambutnya sama. bagaimana tipikal dari mentornya. Ya Elis, tapi why Chelsea gitu? Kenapa? Emang gak ada klub lain? Ada sih sebenarnya. Nah, untuk menggembirakan nih kita harus memilih Chelsea pada pagi hari. Oh gitu? Gitu. Tapi apa yang bagus dari Chelsea kali ini? Nggak ada kayak nggak ada. Nggak ada kan? Gitu jujur, jadi orang tuh jujur aja, Lis. Enggak ada. Sebenarnya kalau di preseason Dua ini kali juara Liga Champions enggak ada adanya loh ya. Mau nyindir tapi siapa? sebenarnya kalau di preseason ini dibilang nggak ada, Real Madrid juga nggak ada sih ya. Iya. Wih, Nah, Real masih Madrid belum ada. banyak dong, Real Madrid. Maksudnya di preseason. Di preseasonnya. Sama, maksudnya. Tapi ya Madrid ya itulah Madrid di preseason dia nggak bakal nunjukin, tapi kalau udah liga. Nah sama Chelsea juga kayak gitu, apalagi nih pelatih masih baru napak, Tapi kemarin- baru berjalan. Terus pemain-pemainnya warisan ya nggak sih Mas ya? Gak ada pemain yang dia beli karena keinginannya sendiri dari hati. Ya tapi musim lalu Chelsea beli banyak pemain kan. Tapi aku kira menang, ternyata nothing. Ya. Nah, kan pelatihnya belum si Maresca ya. Belum. Pelatihnya beda. Jadi kita lihat dulu, kita kasih nafas aja dulu nih. Karena biasanya emang preseason itu ada banyak tim juga kan ya Mas ya, menang, tapi di preseasonnya juga kalah. Itu juga Kayak kalah mulu kan? Manchester United pernah tuh kayak gitu tuh. Itu lihat dia tuh. Ya ini mungkin bisa dikatakan Chelsea, aku pikir keras, nggak taunya kertas. Robek. Tapi menurut lu sendiri Yo, itu kalau aneh Yo. Yuk. Emang harus dia. Maresca. Kan dia duit punya apa? Kenapa harus Maresca? Iya, karena dia memang Chelsea mau nge-build something New. new dan proyek jangka panjang. Tapi kan kemarin nggak berhasil juga itu si. Dua pelatih udah ya, Pochettino sama Potter kan. Tapi kalau Pochettino sih, gue bilang kesalahan manajemen sih ngelepas dia. Karena kan ternyata terbukti kan ini pelatih yang Ya orang musim banyak lalu gue inget lu bilang bahwa Chelsea akan lebih bagus dari United kan. dan terbukti Di kan. ujungnya, dan Walaupun terbukti. di ujung-ujung di awal-awal kan hancur juga. Ya. Tapi akhirnya perlahan-lahan Tapi naik. tetap nggak masuk Eropa, Chelsea. Ya itu dia. masuk. Kok gue jadi belain? Tapi Conference League. melon. Oh ini patokannya memang pada prestasi di akhir musim. Ya, Di peringkat ya. Peringkat. Oke, bukan masalah permainan ya. Oh iya ya memang. lebih di atas United kalau peringkat kan. Itu suatu bukti lah. Maksudnya start lambat itu bisa diperbaiki. Nah, ini kan kalau gue ngeliat Maresca dan apa yang telah dia buat selama di City, selama di Leicester, emang proyeksinya sepertinya jangka panjang. Dan pemain-pemain yang ada kan sangat memungkinkan mereka untuk bisa berkembang, untuk develop menjadi pemain-pemain yang oke ke depannya, sehingga tim ini semakin solid. Sama kan kemarin waktu ngelawan City, walaupun kalah 4-2, tapi secara penguasaan bola masih ada lah menang-menangnya. Iya. Unggul-unggulnya itu masih ada. Berarti kayaknya manajemennya Chelsea harus belajar sama manajemennya Madrid sih. Ya kalau manajemen sih emang nggak bisa ya di head to head kayak gitu. Kan kita tuh berbicaranya kalau namanya prestasi itu di lapangan sih ya pastinya. Madrid di lapangan prestasinya Kamu ternyata juga emang bandel juga ya. Bagus kamu. Tapi sebentar, sambil memang juga melihat apa yang kita bicarakan ini, kalau memang soccer lover ingin memberikan analisanya juga atau mungkin sanggahannya, jangan lupa juga kalian bisa untuk ikutan di live chatnya 7hub.id. Jadi sekali lagi di live chatnya 7hub.id ya. Nah kalau ngomongin tentang Maresca deh, kalau dari sisi lo juga Ji, singkat aja. Ini orang yang tepat nggak untuk Chelsea? Gimana mau tepat, karena PR-nya nggak cuman ngeramu tim, tapi memilih tim. Siapa yang dipilih dari 44 pemain yang ada. Bahkan pemain yang dibeli, pasti kalian nggak ada yang tahu itu kan. Inan Dewsbury Hall, Mark Guiu, terus siapa lagi ada Renato Veiga, Tosin Aradobio. Jadi artinya pemain-pemain ini dia harus memilah lagi selama semusim siapa yang cocok untuk masuk tim dia. PR keduanya, dia harus menghindari gimana caranya biar dia nggak dipecat di musim keduanya kayak Potter ataupun juga Pochettino. Jadi
agak panjang jalannya buat si Maresca ini. Kenapa mereka harus beli nama yang gua nggak kenal, Ji? Karena ini kayaknya mereka justru pengen mengembalikan investasinya dengan dijual lebih mahal. Karena Gallagher udah dijual lebih mahal. Dan juga pengennya kayak Madueke, terus juga mungkin Modric, dijualnya juga lebih mahal daripada waktu mereka beli. Oke, kalau kayak begitu, ini memang menarik ya. Bagaimana memang lucu juga. Kok malah yang disaring pemain-pemain yang kalau saya aja nggak kenal, apalagi yang lain. Pasti lebih banyak tahu lagi. Patokan sepak bola kan adalah saya. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Kita sudah mendapatkan sambungan, masa mau bilang hubungan langsung, tadi sambungan langsung ya, dari Bank of America North Carolina Stadium dengan kapasitas 74.615 penonton. Kalau nggak ada yang dobrak-dobrak ya. Karena waktu itu di pertandingan Argentina kan sempat ada tuh di kota yang berbeda. Ini penonton Chelsea juga sudah ada di sana di tengah-tengah penonton Madrid ya. Jadi ternyata ada juga penonton Chelsea di Amerika Ada ya. dong, tetap walaupun nggak taw juga apa yang dibelai dari Chelsea saat ini ya. Iya, tapi tetap ada ya. Tetap ada seperti Namanya saya kalau dan fans- Bung ya. Mas Sabto Haryo ini. Kalau fans itu kan nggak melulu tentang dia akankah seperti apa, tapi ya udahlah. Siapapun pemain yang ada gue support aja lah, Iyalah, gitu kan Iya kira-kira. dong. Chelsea kan memang beberapa dekade terakhir fanbase-nya cukup besar. Oh iya? Iya dong, banyak ya. Masa iya? Iya dong, yang di Asia gede, yang juga di Amerika Serikat. City aja bisa fanbase-nya besar sekarang di Amerika kan, apalagi Chelsea yang udah established duluan gitu. Oh bukan dikasih baju di luar stadion ya? Bukan gitu ya? Gak gitu juga Oh nggak sih. gitu juga ya. Oke, Ini Modric nih. kita sambil ngelihat line up deh, gimana Ji? Ya kalau apa yang diturunkan hari ini jelas sedikit lebih serius lagi dibandingkan yang kemarin kalah di El Clasico karena Vini dan juga Rodrigo udah bermain juga langsung di depan sama dengan Ibrahim Diaz di sana. Kemudian Ya. di tengah masih sama juga Modric, Mario Martin dan juga Dani Ceballos. Modric sama siapa? Mario Martin. Oh si Mario Martin yang kemarin. Bukan Mario Kahita yang Bukan dong, bukan dong. Kayak Ancelotti lagi pengen mencoba memberikan kesempatan kepada Mario Martin untuk bisa melihat potensinya bisa diselipkan di musim ini apa enggak, dan juga backnya Masa mau gantiin Kroos? juga sama. Enggak kan DMF ya, DMF nggak mungkin. Mungkin kalau Tchouaméni atau darurat menjadi back, dia butuh mungkin yang DMF. Berarti yang gantiin Kroos siapa? Ceballos? Antara enggak, ini kan belum ada Valverde. lagi main nih, Belum ada. Ya sekarang pasti perannya Jadi dia tetap dibiarin ada vakansi di situ. Ya, jadi dia tetap kosong aja. Vakansi. Makanya ditulis kan. nyari kerja dong. Nyari kerja dia di posisi cluster ada tulisan itu. Iya. Kalau Chelsea gimana? Teman-teman pendukung Chelsea line apa? Kalau Chelsea ya mungkin dari Alis nih, udah ngotok banget soalnya. Ya kita lihat tadi ada Raheem Sterling ya. Ada Lavia ya. Sam Sterling, terus kayaknya si Maguire juga dimainin ya Ya. hari ini. Guyu. Ini 4-2-3-1 Madueke ya. juga. Posisinya Maresca kayaknya sekarang dia pengen tampil dengan 4-2-3-1, bukan 4-3-3 lagi. Enzo Fernandez Enzo Fernandes. sama Lavia ya. Nah ini sih gimana? Udah nggak ada masalah tuh di Chelsea ya tentang So far so good ya katanya. So far so good sih kayaknya. Mungkin kayak ya udah harus gimana lagi kan? ya. Kalau sampai ribut-ribut lagi makin hancur lagi nih Chelsea. Iya. Maresca nggak usah nunggu musim depan, bisa jadi Natal juga udah di-cut nih. Wah, memang ini yang dari hati kamu Alicia ya. Kok malah lebih semangat ngomong untuk dia di-cut dari bulan Desember. Ini tuh, Lydia lihat tuh. Pemain-pemain yang akan dimainkan oleh Carlo Ancelotti yang tetap tenang, tetap cool. Dia bilang ini sih pre-season kita cuma buat kebugaran pemain aja. Tapi kayak hari ini Madrid menang sih. Oh gitu? Iya. Iyalah, orang mereka di dalam aja ribut-ribut sendiri. Gimana mau menang di luar? Tapi kan kita tipe-tipe setia ya Mas Iya ya? dong. Setia apa? Setia kawan. Setia kalah mulu. Rodrigo, Diaz sama Vini tadi. Vini main ya sih? Ini Main langsung main. Nah ini Modric juga langsung main di awal. Kita lihat apakah memang ini kayak Ancelotti kasih kode gitu Ji. Ya. Lu main banyak deh di pre-season. Karena abis ini lu banyak istirahat. Nggak gitu. Di Liga lu banyak istirahat. Lu main 15 sama 20 menit lah nih. Dari Chelsea. Guyu Sterling Itu ya Kugu. Gusto ditaruh di kiri ya, padahal dia ada Chilwell ya sama Iya, Colwill. dia emang bisa main kanan kiri kan, makanya ditaruh di kiri. Ya harusnya ada Chilwell, ada Cucurella kan belum datang kan. Ya, Colwill juga bisa di kiri juga. Korea. Ya, cuman kayaknya karena nggak ada si
Thiago Silva memang kan PR-nya mencari pendamping ya buat Badiashile. Alex Disasi juga lagi mengalami cedera, makanya Colwill. Fofana padahal udah ada loh Mas. Ada. Pemainnya juga sebenarnya dibeli mahal ya waktu itu ya, tapi kayaknya belum dapat kesempatan. Kemarin dia mainnya di cadangan terus ya, Iya. beberapa kali tetap dimainin. Tapi kayaknya kalau dari komposisi lebih Badiashile sih yang udah lebih sering main kan. Sama kayaknya Colwill untuk gantiin Thiago Silva. Tapi kan kalau kita lihat dari komposisi ini agak timpang dari nama-nama pemainnya ya. Tapi prediksi aja langsung secara cepat Mas Aryo. Wah, Chelsea harus bisa ngegolin dong. Alicia? Ya draw aja udah syukur. Lydia? 1-0 lah. Menang kali ini ada Vini mah. Kemarin El Clasico aja langsung kocar-kacir ada Vini. Langsung bikin juga prediksi kalian di live chatnya di 7up.id ya. Waktu kita saksikan pertandingan antara Real Madrid berhadapan dengan Chelsea. Dari sudut kami ucapkan selamat menyaksikan. Soccer lovers, baru saja kita menyaksikan partai yang tadinya kita sudah mau nge-WK-WK-WK-WK-innya Chelsea. Ternyata 2-0 tidak bertambah, malah Chelsea berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. 3 gol tercipta untuk partai di pagi hari ini lumayan untuk membuat kita dapat melek, dapat melihat bahwa ternyata Chelsea juga punya kekuatan yang memang nggak diduga sama siapapun ya. Termasuk Maresca pun tadi juga tidak menduganya ya. Fans Chelsea pun nggak menduga ya. Iya, sebelum nanti kita lihat highlights yang terjadi babak pertama, analisa dulu deh dari Madridista. Ya ini Madrid kita lihat punya banyak opsi ya di lini depan. Kita lihat bagaimana Brahim Diaz tahun lalu juga udah mulai banyak diselipkan oleh Ancelotti, dan tahun ini pun juga kayaknya dia akan mendapatkan peran yang juga cukup besar sebagai pelapis untuk pemain-pemain intinya. Tapi Peran kok pelapis? peran pelapisnya kan, tapi pelapis aja kan biasanya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pelapis bukan peran dong, dia nggak dapat peran, berarti dia punya. cuma tetap pelapis. Kan ada istilah Dia super sub harus kan? sadar diri dong. Super sub tuh Depannya ada kan dong Len. Depannya Vini, Rodrigo, Iya, karena kan ada orang yang Mbappe. dilahirkan jadi super sub kayak Betul. Weghorst di Jadi Belanda. cukup bilang dia akan mendapatkan pelapis, bukan mendapatkan peran Enggak sebagai dong. pelapis. Karena kalau peran sebagai super sub itu kan bisa, kita tahu template ketika lagi buntu pasti dia Ada dimasukin, dia dimasukin nih, kayak Modric dimasukin, Brahim Diaz dimasukin. Dia Nah, itu kan akan dapat seperti itu. seperti itu karena dia punya kecepatan juga, bisa jadi false nine juga di sana, bisa juga menjadi sayap. Dia buat rotasi. Bisa rotasinya juga cukup bagus. Dan tadi kita lihat kecepatan-kecepatannya Vini, Brahim Diaz sama Rodrigo minimal udah bisa menjanjikan lah untuk ketika rotasi. Sementara backnya ini menjadi PR karena Rudiger sama Militao terbukti ketika dipasangkan sering banget nih banyak careless-carelessnya. Tadi juga ada kecerobohannya, mereka juga doyan maju juga megang bola. Ini yang menjadi bahaya buat Ancelotti, kalau ada yang cedera, pelapis mereka nggak cukup banyak gitu. Careless, itu berarti kalau jamak jadi carelesses ya? Enggak juga ya? Enggak gitu. Bagaimana dari highlight ini Lydia? Kamu melihat tadi ini adalah, ini peluang apa pas gol ini? Peluang. Oh ini udah 2-0 tadi. Yang perlu dikolongin. Oh ini teknik. Iya, Nah ini iya. kamu kan pemain bola nih, itu namanya teknik apa itu? Teknik bikin malu lawan. Waduh. Nutmeg, Bikin nutmeg. lawan. Nutmeg ya, nutmeg. Ya kalau saya dulu itu namanya gocekan sarung ya gitu. Lewatin sih. Harus Nih, pakai gol. sarung gitu ya. Pakai sarung. Nah ini tadi gol yang Sangat basket ya. Kaskes ya. Jelek sih. Jelek ya mas ya? Sangat gampang. Kenapa jelek mas? Dia nggak sengaja juga. Iya. Maksudnya nembaknya pun deflection yang melintir dan akhirnya masuk ke Ya, gawang. di sinilah Alicia tadi udah makin antipati sama Chelsea. Emang pertahannya lihat aja 3 lawan 2 gimana cara Ya. ceritanya gitu kan. Ada 3 pemain sampai 4, tapi backnya cuma 2 gitu dari Chelsea. Ya tadi gue bilang koordinasinya memang belum rapi ya dari Jadi terlepas dari golnya itu memang harusnya nggak boleh begitu ya, Ya. pertahanannya. Situasi counter pasti harus ada yang backup. Pemain gelandang bertahannya entah itu mundur, kalau enggak wingbacknya tuck in ke tengah gitu. Tapi tadi wingbacknya kejauhan, Ini cakep. gelandang bertahannya nggak Ya. cukup itu untuk maju. Kalau ini golnya bagus, tapi kata Panji harusnya si nomor 5 tadi dari nomor Ya. 6 atau nomor 5 dari Tadi Chelsea. Sil. Beda Ini sila ya. harusnya Iya. nungguin di bawah gawang. Nungguin di garis minimal. Paling nggak dia Dia sprint cuma terus, nonton. dia sampai ngerem, dia Iya, kelihatan nonton. kayak ngerem. Nonton. Di Dia malah percaya sama kiper. Kayaknya yakin kiper bakal dapet. Namanya kipernya juga nggak Dia dapet. belum pernah. Sama kayak kebobolannya Madrid. Ya ini juga. Sering Ini nggak juga settle. miskom juga sih Iya. kebobolannya. Kalau Ferran sebenarnya udah benar posisinya, nahan body, berharap si Courtois maju. Ya. Nah, Tua nunggu. kan bingung lah, lu kok nggak maju gitu. Ini miskom juga. Tapi umpan yang bagus ini dari Ya. placement passing yang sangat bagus dari Enzo Fernandez. Ya kualitas ini yang diharapkan dari Enzo Fernandez pasti tahun depan. Ya, dan ternyata 2-1 Kak, Liz. Iya, makanya kan
Pesimis banget Kak. Gak pesimis. Cuma tadi kan aku udah bilang, ini sebenarnya pertandingan ini hasilnya seri aja buat Chelsea itu udah untung. Oh, udah untung. Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan preseason ini aja, walaupun Chelsea baru menang 1 kali, kalau Madrid kan belum pernah menang ya Mas ya. Ya jadi kalau kita kasih menang itu ya juga ya udahlah buat penggembira gitu loh. Di masa-masa preseason terakhir lagi hari ini kan Saya mau preseasonnya. nanya boleh? Apa? Udah berapa lama di bidang olahraga? Emang nggak bohong ya pengalamannya? Ada aja caranya untuk pemain menghalangi pemain muda ya. Tanya menangnya lawan siapa? Menangnya lawan siapa? Menangnya lawan tim besar nggak? Menangnya memang nggak lawan tim besar sih. Cuma apa kalau Tapi boleh kan tahu? menangnya menang besar 4-0 loh. Gimana coba? Lawan tim Meksiko. Gila, tim apa tuh yang Dalam kekalahan serinya cetak gol terus. Nilai positif. Oke, Betul. kita lihat. Tapi walaupun kayak gitu kan Chelsea ini tetap lagi balik lagi. Ini pemain-pemain walaupun gemuk tapi bukan pemain yang diinginkan oleh sang pelatih. Iya, walaupun gemuk jumlahnya Sensitif ya. ya? Gemuk sensitif Karena kalau ya. ngomong gemuk saya sensitif ya. Foto saya beda dengan aslinya sekarang ya. Tadi kita lihat tapi ball position ternyata 50-50. Ya, ya. Shot 7 berbanding 4, Madrid memang lebih unggul tapi toh bisa dikatakan ini bisa berimbang sebenarnya nanti kalau melihat dari yang terjadi babak yang pertama tadi. Dan tentu saja kalian jangan lupa ya tadi kalau ada melihat muncul gambarnya Raheem Sterling tetap dihitung ada berapa kali, nanti kalian bisa kasih jawaban di komen di Sport 7 Trans 7 Instagram yang ada foto kita berlimanya berapa kali di sana, siapa tahu kalian dapat hadiah. Dan juga untuk yang mau live chat itu bisa di 7hub.id. Nah kalau babak yang pertama tadi lu melihat ketidakpuasan kalau dari Chelsea gimana? Transisi sih. Transisi. Apa yang dimauin Maresca udah mulai kelihatan sih. Ya. Karena mereka berani megang bola. Cuma kan dia selalu bilang ketika kita megang bola, kita berisiko juga untuk kehilangan bola dan menjadi counter. Oke. Dan itu yang berapa kali terjadi kan. Madrid tuh counternya bagus, switch play-nya, pindah kiri kanannya bagus juga. Dan itu masih menjadi PR buat Chelsea. Oke, nanti masih akan ada babak kedua, masih ada juga keseruan antara Alicia dan juga Lydia tentunya, tapi nanti setelah yang berikut ini. Ya namanya juga preseason biasanya juga mencoba para pemain-pemain yang ada dalam squad dari masing-masing tim. Tapi nggak tahu ya kalau memang udah kalah mulai dari kemarin mungkin ada gregetan nggak sih, harusnya paling nggak harus ngamanin dong menang gitu. Madrid akan tetap ya selon banget kan Ancelotti gitu, apakah akan coba untuk gue harus menang di pertandingan kali ini? Ya pastinya itu menambahkan moral terutama untuk para pemain muda ya untuk bisa mengunjuk penampilan dia layak ada di tempat utama minimal menjadi pemain pelapis. Nah ini juga kita melihat dengan unggul ini pasti untuk nanti ada Guler sama Endrick masuk di babak kedua agak lebih santai mereka karena mereka tensinya udah lebih rendah. Yang pengen diharapin untuk main buat Lydia siapa sih yang tadi belum ada? Niko Pas sih. Oh, Pengen lihat permainannya Niko Pas lagi karena sebelumnya karena kan dia sering-sering pas, Dia sering pas. bagus ya. Sering ngisiin ini juga bahan bakar. Kenapa Niko pas? Ya karena sebelumnya kan dia berhasil mencetak gol Ya, ke kemarin gawangnya ya. El Barcelona Clasico. kan. Aku pengen banget ngeliat dia main lagi. Iko gol dong namanya. Iko gol. Gol. Itu kalau ntar dia cetak gol ya. Iko pasti gol. Ada nggak sih yang mau dilihat di Chelsea yang belum main tadi? Bingung siapa ya Mas ya? Modric. masa ya Modric. Siapa tuh berubah? Rambut Pemain 80 juta euro tapi kena bully mulu. Ya, Gimana coba? udah masuk ke dalam variabel harganya itu. Mungkin harganya dia 30, 50 buat tahan bulian. Kita nggak pernah tahu. Males-malesin komen Hari Senin netizen. harga naik ya. Hari Senin harga naik. Ada nggak Mas Aryo lo pikir yang akan bisa perform? Kalau based on tahun lalu di pre-season, Modric sih main bagus banget sebetulnya kan. Season. Dia bikin gol juga yang keren-keren golnya, tapi terbatas di pre-season. Begitu regular season, dia nggak bisa produce gol lagi. Ya salah satu yang gue pengen lihat sih. Ada sih produksinya. Modric. Apa? Status. Oh, bikin Bikin status. Ugo Cuku Emeka, ya ini pemain-pemain yang bisa ngasih kontribusi Serupa juga. tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Tapi itu ya, kalau gue sih lebih ke itu sih Kieran Dewsbury Hall ya, pengen tahu perannya apakah memang dia hanya sebagai backup atau memang dia digantikan untuk menjadi perannya Gallagher atau mungkin jadi peran utama juga karena di Leicester tuh dia punya peran sebagai kayak Madison-nya dulu Leicester ataupun juga Lampard sama Chelsea yang jago nge-shoot dari luar kotak penalti sih. Kayak Mason Mount lah ya. Iya kayak Mason Mount juga zaman dulu.
Tapi ada dong kelemahan Madrid tadi kalau lihat babak pertama. Ada sama, Mi. Sebenarnya transisi bertahannya nggak jauh jeleknya juga, cuman bedanya dia punya back yang lebih senior, lebih firm, chemistry udah lebih jalan. Sama tadi lini depan, lini tengah, lini belakang Jauh. itu jauh banget jaraknya. Space-nya Ya, harusnya gimana emang Lydia? Harusnya ya bareng-bareng apa namanya? Jaraknya. jaraknya. iya. Mereka maju bersama, mundur bersama. Oh, tidak seperti kalian ya, yang tadi udah saling bertentangan. Enggak gitu. Bersama-sama dong. Ya karena dalam hubungan perlu ada bumbu-bumbu. Kalau cuma flat-flat aja biasanya nyari yang lain biasa gitu. Ini Madrid kan juga nyiapin squad kan buat Piala Super ya. Ya. Piala Super akan tanding tanggal 14. Ini pialanya Mario Teguh berarti Mas ya? Super sekali ya. Jadi emang Kemungkinan Mbappe bakal main di partai itu kan? ya Mbappe, Bellingham itu kan udah pastikan turun tuh. Tapi kan untuk yang nemenin mereka tuh Ancelotti butuh kepastian kan, ini pemain-pemain yang bakal siap masuk siapa gitu. Makanya Marin dicoba, Brahim Diaz dicoba. Bek kanannya nanti Carvajal bakal balik apa Dan dengan Vasquez. Backnya praktis cuma si Militao sama Rudiger doang karena Nacho udah nggak ada, Alaba juga masih cedera kan. Lunin ya, Diganti nih. Si Kemarin di Euro Courtois. kena mental ya, blunder sekali langsung diganti langsung kan. diganti. Panjang Euro. Jangan sebelum pertandingan udah dikasih tahu. Kenapa? Kamu blunder sekali, out kompetisi. Jadi bukan sesuatu yang ngagetin. Ya, prediksi dong, guys. Ya masih lah Madrid tapi mungkin bisa memperlebar ya jadi 3-1. Lydia, Ya sama 3-1. ya kompak nih. Yeay. Harus kompak dong. Wait. Kalau aku sih kayaknya seri aja lah ya, tetap seri. Mas Ari juga. Chelsea. Jangan kasih menang. Chelsea nambah gol, gue bilang sih Chelsea nambah gol, tapi Madrid nambah juga. Chelsea nggak dua gol, 3-2. Madrid tambah gol. Ya tetap Madrid yang menang. Gak apa-apa kita kasih menang, kan belum pernah menang. Oke, nggak apa-apa juga kalau begitu kita langsung saksikan babak yang kedua. Selamat menyaksikan. Skor tidak berubah dan masih keunggulan dari Hala Madrid. Mana pendukung Madrid ini, balik suaranya dong. Hala Madrid. Madrid. Ini menang tapi nggak happy ya. Biasa aja karena ini Kita kemenangannya kalah masih seger nih Mas. Kemenangan pertama buat Madrid pramusim, kemenangan yang penting ya buat modal menghadapi Piala Super nanti ya. Jadi kalau nonton di Bernabeu itu emang Hala Madrid, Hala Madrid, gitu doang. Iya, Kalau iya. nonton ke Stamford Bridge, come on Chelsea, Come on. come on Chelsea. Udah itu Tahu doang. aja. Beda memang sama Milan, Iya. AC Ya, Milan, kita aja nggak hafal chance-nya, ada chance-nya. Liverpool, itu banyak chance. United, ya kan? Paling marah pendukung Real Madrid sama Chelsea, orang chance-nya banyak. Kita nanti akan lihat highlight-nya lagi babak yang kedua, tapi apakah ada perubahan, apakah ada hal yang memang kelihatannya bagus dilakukan oleh kedua pelatih babak yang kedua? Lebih hidup dari sisi permainan sih, game plan-nya lebih jelas ya. Kalau yang pertandingan pertama kan tadi babak pertama, tadi Lydia juga bilang, Madrid mainnya jaraknya kejauhan, jadi umpan-umpannya juga nggak jalannya enak gitu. Ya. Tadi babak kedua, ya Madrid udah balik lagi ke Madrid yang possession-nya jaraknya rapet-rapet gitu. Oke. Buat Chelsea agak susah gitu untuk ngembangin permainan yang mereka coba di babak pertama. Mereka nggak bisa megang bola dengan cukup lama, karena ya Madrid megang bolanya cukup dominatif lah ya, yang membuat Chelsea itu nggak bisa keluar dari yang apa yang mereka mau lakukan seperti di babak pertama. Ya paling nggak nambah lah. Paling nggak nambah durasi ya. Bukan dong, nggak nambah gol, Elis. Walaupun lu berharap kan seri. Iya, tapi sebenarnya kan di awal-awal babak kedua kita juga ngelihat kan itu Chelsea juga punya beberapa kali peluang juga. Ya. Jadi ya sebenarnya mungkin emang lebih tertekan, tapi sebenarnya mereka juga lebih apa ya, motivasinya tuh lebih rapi juga. Daripada babak yang pertama ya. Gimana Ji dan juga Ya pasti Ayu, dengan jadi Ayu. Ayu Jadi Lydia. Ayu. Ayo Ya, Lydia. sambil lihat highlight, silakan kalian berdua. Ya untungnya dengan mereka udah unggul lebih dulu di babak pertama, praktis mereka bisa mencoba pemain muda. Praktis ketika ganti pemain muda, mainan Madrid udah nggak bisa berkembang, lebih banyak tunggu dan teriak-teriak aja dengan counter-counternya. Bahkan nih dari main-main cadangan yang paling bagus paling tadi Nikopas, pemain yang diinginkan sama Lydia tadi datang. Apa bagus sih? Tadi ada satu peluang dari luar kotak penalti dan juga tadi beberapa kali dia gerakannya membahayakan. Ratingnya dapat 7,5 nih di Footmob, artinya dia cukup oke dibandingin pemain-pemain cadangan lainnya yang hanya mendapatkan average-nya 6,2, 6,4, dia 7,5 tadi. Karena mainnya lebih sedikit. Enggak juga. Kalau dari pertama tadi nilainya nggak segitu Ji. Ya walaupun dia main dikit tapi dia nunjukin yang terbaik kan tetap aja. Kita harapin Mudryk nongol kan, Ini mainnya bagus, pace-nya bagus, eksekusinya buruk. ya penyakitnya dia emang begini nih, Itu yang jadi eksekusinya problem. berantakan selalu kan. Lalu Larinya, goceknya oke, speednya ada, tapi eksekusinya depan gawang
sering banget menjadi bahan tertawaan orang gitu kan. Statistik silakan. Sama kan, on goalnya sama. Gol sama. Ya, Goal Madrid lebih possession-nya banyak juga masih defense. menang Madrid ya. Oh iya, tapi kan Tapi sebenarnya kalau Nggak bisa golin. dihitung dari big chance ya banyakan Chelsea. Karena Chelsea, ya. ada big chance-nya Chelsea itu ada 2, miss-nya 1. Sementara Madrid nggak ada untuk big chance-nya miss-nya. Hanya yang tadi gol tadi doang. Jadi Yang artinya, Kungku tadi ya, yang hampir gol kan. ya kalau Madrid kan yang hanya menjadi gol tadi yang gol Ibrahim Diaz, sisanya golnya satu lagi dari kesalahan pemain kan. Jadi dia open play itu nggak ada big chance yang dihasilkan. apakah akan berbeda ketika bicara dengan Madrid yang nanti akan Pasti, tampil Len, di pasti. Liga resmi? Itu pasti. Apa pastinya apa? Pasti berbeda karena Ancelotti selalu punya ramuan, tapi dia masih mencari nih siapa Ramon Mate. Bukan, itu mah main orang Latin kan Iya. biasanya. Mencari komposisi terbaik lini tengah yang bisa mensupport Mbappe nanti, Vini dan juga Lydia setuju sama rekan Panji? Setuju. Oke. Kali ini setuju. Senior Panji? Senior, Setuju ya? senior. Bagaimana kalau tadi apa pertanyaan saya kan? Oh iya. Madrid pasti akan Lawan berbeda. City, nggak salah lawan City. Di musim baru nih apakah ini akan berbeda dengan pemain Besok lawan tadi? Inter dulu ya, tapi ya ada pramusim. Ya, Ya. Lawan Inter. City juga masalahnya kan sama. Di pramusim juga nggak Jelek juga sih. Mereka kebobolan cukup banyak gol juga. Lawan Celtic mereka kemasukan 4 Ya. gol loh. Ini kan bukan karakter. Cuman memang City belum ngumpul sama sekali pemainnya. 14 pemain akademi yang main. Nanti begitu kena ngumpul ya pasti akan sulit juga buat Chelsea untuk bisa dominasi ya tadi. Elis sudah aman ya? Gak apa-apa. Elis nanti saya mau kasih tahu dulu untuk semua soccer lover. Tadi untuk jawaban dari pertanyaan foto Sterling muncul berapa kali? Nah, jawabannya ada berapa, Lydia? 6 kali. Ada 6 kali, itu di menit berapa aja? Enggak, yang penting 6 kali. Jadi yang jawabannya benar dan ngisi, pantau. Kalau jawabannya benar, tapi dalam hati doang. Nggak usah dipantau Instagramnya. Ya cukup di follow aja. Sport 7 Trans 7 dan lihat nanti siapa di antara kalian yang beruntung jadi pemenang ya. Dan siapa bilang ini pertandingan terakhir kita di Soccer Champions Tour? Karena, Nanti malam juga ada. wow. Barcelona lawan AC Milan. Tapi kita nggak ada kan? Nggak ada host dan ininya. Ya, jam 23.30 ya, tentu saja di Trans 7 kalian bisa saksikan Barcelona dan AC Milan dan teruslah beri dukungan agar Trans 7 juga menayangkan pertandingan-pertandingan sepak bola berkelas. Siapa tahu ditonton sama yang berkepentingan. Amin. Semoga kita semua diperjumpakan lagi. Tidak langsung tahun depan, tapi mungkin ya minggu-minggu depan, bulan-bulan depan. Kita doakan bersama, tapi yang jelas sampai ketemu lagi dalam acara-acara sepak bola, dalam acara-acara olahraga di Trans 7. Kami berlima mengatasnamakan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan selama kita di Soccer Champions Tour. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang, tapi tentu saja masukan-masukannya boleh silakan diberikan di Instagram Sport 7 Trans 7. Doakan dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi.